Baik. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta webinar series 2023 dari webinar KMMB. Selamat datang. eh yang mana webinar ini juga bekerja sama dengan CMA Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syahrila, selaku moderator pada webinar series 23 hari ini. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga masih semangat terus ya untuk bisa belajar kembali di webinar series 23 yang tentunya dengan semangat belajar yang harus membara terus ini akan terus ada pengembangan di diri kita seperti itu ya. Baik, jadi pagi hari ini untuk webinar series 23 kita akan bahas berkaitan dengan the five competitive forces that shape strategy. Yang mana pembicaranya seperti biasa akan disampaikan oleh Pak Badowi selaku Direktur dari KMMB. Selamat pagi Pak Badowi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Afi. Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Afi? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Eh, oke. Pagi hari ini kita akan bahas ini ya Pak, five competitive forces that shape strategi. Sebenarnya itu tuh secara overview gambaran besarnya terkait apa ya Pak? Mungkin bisa Ya, dijelasin. Oke. Terima kasih, Afi. Saya sapa dulu Bapak Ibu peserta ya. Selamat pagi, Bapak Ibu seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat selalu ya, Bapak Ibu ya. Baik, jadi Five Competitive Force itu adalah satu model ya, Afi ya. Satu model yang diprakarsai oleh Profesor Michael Porter ya dari Harvard Business School. Ketika kita melihat ya, kita lihat di tahun 80-an ya. Kita ada transisi dari strategic management ada transisi ketika kita sudah fokus pada perbaikan internal, fokus pada pengembangan kapabilitas internal, maka kita juga sudah waktunya untuk melihat eksternal ya. Nah, pada konteks eksternal itu, nah kita harus melihat banyak faktor. Nah, di dalam competitive force ini kita bisa membedakan ada 5 komponen, Afi, secara garis besar ya. Jadi mulai kita melihat sebetulnya rival kita itu siapa gitu. Nah, jadi contohnya kalau di perusahaan sepatu ya ada Nike sama Adidas. Oh, ini rival ini. Ya, ini satu sama lain rival. Padahal di dalam industri sepatu itu tidak hanya Nike dan Adidas ya, ada Under Armour, ada Puma ya, ada Puma, ada eh, New Balance dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita bicara rival, rival itu head to head gitu ya. Nah, Nike tidak eh, berrival dengan Under Armour, tidak. Mereka beda beda fragmentasi pasar. Jadi yang pertama rival, rival itu face to face ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menjual sebuah produk atau layanan, itu selalu ada eh, daya tarik itu ke kanan dan ke kiri gitu. Sederhananya begitu. Yang narik ke kanan itu misalnya adalah supplier. Nah, yang ke kiri adalah buyer. Nah, kita ada di tengah-tengah gitu. Kalau kita punya supplier yang bagus, produk kita bagus ya, kita produksi, terus kita jual ke pasar, ke buyer gitu. Nah, seperti itu. Jadi kemudian juga kita bisa perhatikan dari sisi produk substitusi. Nah, ini juga penting sekali nih. Ya, mungkin sekarang yang lagi rame, yang lagi hype itu provider-provider telekomunikasi nih. Nah, ini sudah terancam dengan adanya Starlink. Ya, itu Benar-benar Pak. substitusi banget tuh, Afi. Nah, yang kelima itu adalah new entrance, pendatang baru. Nah, kita tidak pernah tahu loh ya, kita tidak pernah tahu di dalam dunia yang serba inovatif sekarang, teknologi yang disrupsi, pendatang baru itu kadangkala punya pendekatan-pendekatan yang luar biasa, gitu ya. Pendekatan-pendekatan yang benar-benar berbeda. Model bisnisnya juga berbeda. Dan itu dalam waktu dekat sangat mungkin ya untuk mendisrupsi bisnis kita. Seperti itu, Afi. Hmm. Berarti mungkin bisa disebut secara garis besar apa bisa
disebut sebagai pembentukan kompetisi di dalam pasar ya Pak? Atau hanya rival, dua rival aja atau gimana tuh Pak? Betul, sebetulnya Five Force ini dibangun untuk melihat kemampuan perusahaan kita berkompetisi di industri kita. Nah, Oke. sehingga dimaknai adalah kekuatan kita. Kita kuat apa tidak sebetulnya? Seperti tadi saya contohkan, ini adalah perusahaan kita, ya. Kemudian ini ada supplier, kemudian ini ada buyer. Nah, posisi perusahaan kita itu akan efektif jika bargaining power dari supplier itu turun, rendah, dan bargaining power dari buyer juga rendah. Maka kekuatan kompetisi perusahaan kita itu akan unggul. Nah, jadi saya sering kali di dalam webinar ini ngasih contoh Indofood ya. Soalnya biar bisa dipahami oleh semuanya gitu ya. Karena kalau saya bicara industri baja, nanti hanya beberapa orang yang tahu. Saya bicara Iya industri benar. pangan, hanya beberapa orang yang tahu gitu ya. Oke, Indofood, semuanya tahu Indomie gitu ya. Nah, A ini adalah Indofood Bapak Ibu. Supplier tepungnya adalah Bogasari. Nah, maka supaya bargaining power dari supplier itu turun, maka Bogasari diakuisisi sama Indofood. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan kita itu akan lebih kuat dalam memaintain controlling harga, memaintain ketersediaan, memaintain quality kayak gitu. Bayangkan ketika supplier ini adalah eh, pihak ketiga yang tidak kita kenal, di pihak ketiga yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya dari bargaining power itu tinggi. Nah, seperti contoh perusahaan batu bara. Ya, kemarin saya sama Avi kita meeting sama salah satu perusahaan batu bara. Nah, ternyata suppliernya juga luar biasa kan bargaining powernya. Jadi kalau ya Betul udah Pak. kalau perusahaan Anda tidak mau membeli dengan harga sekian, nggak apa-apa. Saya masih ada buyer yang lain. Wah, ini kan repot ya. Jadi yang punya izin tambang itu dia memiliki jadi satu supplier ya. A ini kan bayarnya supplier ya perusahaan kita. Nah, ini perusahaan A, perusahaan kita. Jangan lupa, ada perusahaan B yang juga akan membeli batu bara. Kan begitu? Perusahaan D yang membeli batu bara juga. Nah, jadi kalau kita misalnya mengatakan, ya, mengatakan kita harus eh, beli gitu, ya. Terus kemudian kita bilang harganya anggaplah misalnya anggaplah satu juta gitu ya harganya, harganya 1 juta. Terus kita nego, tolong jangan 1 juta dong, gitu. Kita mintanya 800 ribu aja, ya, 800 ribu. Terus supplier akan bilang, lah, kamu kalau nggak mau beli 1 juta ya nggak apa-apa. Saya jual ke E, ke C dan D gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke pertemuan kedua, Bapak Ibu ya, di situ ada landscape industri tempat kita bermain. Apakah mulai dari monopoli atau pasar bebas? Nah, di situ ketahuan bahwa semakin sedikit supplier itu semakin tinggi bargaining power-nya, ya. Artinya pasar sektor hulu atau pasar supplier itu dikuasai secara monopolistik atau oligopolistik, ya, oligopoli. Maka kalau kita ingin menurunkan bargaining power dari supplier, langkah pertama kalau kita tidak ingin melakukan aksi korporasi seperti Indofood mengakuisisi Bogasari, maka Bapak Ibu harus memperbanyak supplier. Supplier satu, dua, tiga, supplier empat gitu. Ya, seperti itu. Maka ketika kita punya bargaining power, anggaplah kita sudah punya permintaan order yang tinggi. Kalau supplier satu tidak ikut harga kita, ya udah kita cari supplier yang kedua, ketiga, keempat. Atau bahkan bayarnya itu dikontrol hanya perusahaan kita atau grup kita yang akan membeli barang-barang dari supplier ini. Nah, ini bargaining power-nya supplier akan turun. Nah, bargaining power kita yang akan tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi buyer. Nah, misalnya di sini ada buyer itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, ya. Terus kita menjual ke buyer. Harga kita anggaplah 1.200.000 ya Bapak Ibu ya, 1,2 juta. Kemudian E itu menjual 1 juta, C 1,1 ya, 1,1 juta.
D 1,05. Nah, maka kalau posisi kita itu sebagai penjual ke buyer, dan ternyata buyer lain itu harganya lebih murah, ya bargaining power kita rendah akhirnya. Nah, jadi dalam konteks buyer, maka kita harus bisa memastikan keunggulan perusahaan kita itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, sehingga yang akan terjadi adalah tidak ada penjual-penjual selain kita. Nah, tidak ada penjual-penjual selain kita, dan buyer kita ada banyak. Nah, disitulah sebetulnya keunggulan kompetitif itu terwujud. Nah, jadi sederhananya, kenapa Five Force ini ada? Itu untuk me- memapping ya, memapping posisi bahwa kita harus mengetahui posisi kita di hadapan supplier itu harus lebih tinggi ya, harus lebih tinggi, dan posisi kita kepada buyer kita ya, buyer satu, buyer 2 sampai buyer 5 itu juga lebih tinggi kita. Nah, crafting desain industri seperti inilah yang sebetulnya sangat menguntungkan. Kita di pihak mediasi dan kita the only one. Nah, pertanyaan berikutnya kan gini ya, Via. Apa ada ya, Pak ya, perusahaan dengan skenario industri sebesar ini kita bisa the only one? Nah, di situ kan Iya, pertanyaannya sebetulnya. iya. Maka perusahaan kita ini kembali ke era sebelumnya. Era sebelumnya, sebelum kita bicara faktor eksternal, kita harus kembali ke era internal. Maka di situ ada resource based view, ya, yang pernah saya cerita juga. Kita harus memastikan valuable-nya apa, aspek rareness-nya apa, aspek inimitability-nya apa, aspek organize-nya apa, sehingga perusahaan kita, even di dalam satu sektor itu ada PT yang lain, Bapak Ibu, tapi perusahaan kita ini yang paling unik, paling berbeda. Nah, sehingga buyer kita akan lebih memilih memilih produknya kita daripada perusahaan yang lain. Nah, ini adalah situasi yang sebetulnya kita dibantu oleh Five Force ini ya, untuk memetakan kekuatan posisi kita. Nah, jadi tidak hanya kita cari bahan baku, kita olah, kita jual, tidak begitu ya. Pada titik tertentu perusahaan kita sudah harus berbicara tentang kompetitif ya. Seberapa kompetitif perusahaan kita. Seperti itu, Vi. Oke, berarti kalau dibuat yang tadi mungkin sempat dibahas sama yang analisis Frio itu ya Pak. Berarti mirip ya sama Frio itu. Kalau Frio kan juga eh, ngebahasnya terkait faktor apa sebenarnya yang bisa eh, bernilai untuk perusahaan, kemudian apa yang menjadi keunikan dari perusahaan. Apakah juga sama Pak seperti itu? Betul. Tapi sudut pandangnya adalah kemampuan kita untuk memberikan nilai tambah ke eksternal. Nah, kalau Oke. Frio itu adalah bagaimana kita mengelola internal kita supaya bernilai, supaya langka kan begitu ya. Nah, tapi kalau Five Force itu adalah bagaimana kita ke pihak eksternal kita, atau sebenarnya hubungan industrial kita gitu ya. Kita dengan supplier, kita dengan buyer, kita dengan rival ya. Bahkan ada satu konsep ya, rival ya, atau kompetisi itu sekarang sudah sedikit terdistorsi definisinya. Artinya definisi rival atau kompetisi ini dilakukan sebagai kolaborasi. Maka kita sebutnya koopetisi. Nah, koopetisi itu kita ingin pemain-pemain yang sama dengan kita kolaborasi, kemudian kita membuat sesuatu hal yang itu bernilai untuk marketnya masing-masing. Ya, contoh dulu, kalau yang sekarang kita ada OS Android, ya, OS Android. Itu juga sebuah konsorsium, ya waktu itu ada Samsung, kemudian ada HTC, kemudian ada beberapa vendor yang lain. Nah, sebetulnya mereka kan berkompetisi kan di dalam smartphone ya, atau mobile phone. Tapi mereka melakukan kompetisi, mereka melakukan konsorsium, bagaimana pemain-pemain ini bisa sustain dalam jangka panjang. Ya, Samsung ini punya eh, punya marketnya sendiri. HTC juga punya marketnya sendiri. Kalau di Indonesia HTC nggak begitu terkenal ya. Tapi kalau di Eropa, di beberapa negara Asia itu terkenal sekali HTC ini. Ya. Nah, mereka berkompetisi, mereka tidak melakukan rivalitas, mereka
fokus pada fragmentasinya masing-masing, tapi mereka berkompetisi untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk OS Android. Nah, jadi pada waktu itu tahun 2010 ya, yang namanya mobile phone itu hanya ada dua pemain besar, Avi, yaitu Nokia, ya Nokia dengan OS-nya apa Symbian Java itu, saya lupa, sudah tidak ada. Terus yang kedua adalah iPhone. Nah, dengan OS-nya gitu. Nah, waktu itu eh, Google datang gitu ya. Google datang menawari Nokia untuk ikut dalam kompetisi kita membangun konsorsium OS Android. Nah, pikirannya Nokia, oh nggak usah, saya nggak usah ikut gitu ya. Kita sudah punya OS yang kuat dan sekarang mendominasi dunia. Finally apa? Nokia berpikir sekarang sudah ada dua pemain utama. Biar nanti pasar semakin menarik ada tiga pemain. Jadi Nokia, kemudian iPhone, dan ketiga Samsung. Nah, Samsung dengan Android-nya. Jadi ada tiga pemain, harapannya itu begitu. Sehingga market semakin lebih tidak tersentral di dua jenis ini. Nah, ternyata apa yang terjadi? Atensi market ya justru kalau tidak pakai Android, tidak pakai smartphone, itu stigma di lapangan adalah stupid people atau stupid phone. Jadi smart people pakai smartphone. Nah, itu menjadi satu hegemoni yang dibangun oleh Samsung ya untuk menggerakkan masyarakat untuk menggunakan Android pada waktu itu. Maka Nokia dia secara historis penjualannya itu bagus, Vi. Jadi tiap tahun tuh naik penjualannya itu ya. Tapi dalam satu momen karena dia tidak memilih untuk ikut di dalam pengambilan keputusan di pengembangan OS Android, maka langsung falling down dia. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, apakah Nokia secara historis performa sebelumnya ada kesalahan? Tidak pernah ada kesalahan. Hanya Hmm. saja persaingan kompetisinya itu cukup sangat tinggi sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang yang lagi menguasai market, selalu kita harus menggunakan paradigma devil advocate gitu ya. Jangan sampai kita merasa kita sudah sangat kompeten di industri tempat kita bermain, ternyata suddenly dalam satu malam ada pemain baru yang itu benar-benar bisa mendisrupsi bisnis kita, itu berbahaya sekali ya. Maka sebetulnya kita harus selalu melakukan assessment Bapak Ibu ya. Melakukan assessment sebetulnya rival kita siapa ya. Kemudian ada tadi itu entrance, mungkin di slide berikutnya ya sudah ada gambarnya ya. Nah, coba mungkin dibantu Vi. Hmm. Ya, dibantu untuk moderator Berikutnya, selanjutnya ya. berikutnya, slide berikutnya. Nah, jadi kita ada 5 komponen Bapak Ibu, seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa kita harus tahu rival kita, pendatang baru, substitusi. Bahkan tadi kita cerita tentang kekuatan buyer dan supplier gitu. Tapi sebetulnya begini, di industri sekarang, konsep Porter Five Force ini sudah tidak lagi cukup memadai, Avi. Contoh sekarang begini, Avi misalnya menggunakan smartphone lah. Tadi kita contoh ada smartphone. Kira-kira memang bisa Avi pakai mobile phone, hanya mobile phone saja. Kan nggak berfungsi tuh kalau Mm-mm, baterainya habis kan. betul. Butuh charger kan. Itu yang kita masukkan lagi, yang keenam, itu namanya adalah komplementer. Nah, komplementer. Nah, ini menjadi satu tekanan baru Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu merasa bahwa dulu kita berjaya ya dengan skenario market yang sudah kita lakukan. Tapi kenapa sekarang market share kita selalu turun ya? Nah, kadangkala apa? Produk utama kita itu sangat terpengaruhi oleh komplementer ini. Ya, misalnya kita tadi jualan mobile phone, tapi di market tidak ada chargernya, tidak ada apa, misalnya untuk earphone dan lain-lain tidak ada, maka sangat mungkin produk kita akan kalah. Ya, jadi di industri yang sekarang eh, tingkat kompetisi itu juga dipengaruhi siapa komplementer produk kita. Nah, kita harus tahu dan dipastikan supaya kompetisi
ini bisa kita menangkan, produk komplementer ini juga bargaining power-nya harus tidak boleh tinggi. Artinya bargaining power kita yang paling tinggi. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, kita perlu evaluasi bahwa apakah perusahaan kita di posisi yang aman, ya. Posisi aman itu maknanya kita sudah disupport oleh komplementer, kemudian kita disupport oleh supplier, which is itu adalah part of kita, ya. Kita akuisisi misalnya, sehingga ketersediaan itu ketahanan, ketersediaan aman gitu. Nah, dari sisi buyer itu juga sama, bargaining power-nya harus diturunkan. Dengan cara apa? Kita memperbanyak buyer. Memperbanyak buyer. Ketika kita punya buyer yang banyak, maka kita bisa mendominasi. Seperti itu. Seperti itu, Afi. Ya, mungkin eh, di saat sebelumnya atau bagaimana, silakan. Iya, baik, Pak. Oke, berarti eh kalau secara advantage-nya itu perbedaannya apa sebenarnya Pak sama metode-metode yang lain untuk yang Porter's Five Ya, Forces ini? kalau metode yang lain kita bicara misalnya eksternal juga gitu ya. Jadi Porter Five Force ini sudut pandang yang kita harus pakai adalah kita bicara ini adalah sebuah panggung gitu ya, dan kita ada di sini. Nah, di dalam satu panggung industri ini pasti ada banyak pemain kan ya. Ada buyer, ada supplier, ada rival kita, ada pemain lain yang berkompetisi di industri yang sama tapi bukan rival kita. Ada juga produk substitusi ya dan lain-lain. Ini satu panggung. Maka Porter Five Force ini melihat positioning kita di antara pemain-pemain yang lain itu seperti apa ya. Dulu kita tahu ada Bluebird ya. Pada saat itu Bluebird sangat menguasai dan menjadi kita sebut sebagai incumbent, pemain pemain lama gitu ya. Pemain lama. Nah, kemudian ada eh, masuklah Gojek ya. Gojek waktu itu masih pakai SMS, Afi. Mungkin Afi pernah menjumpai nggak masa kirim SMS gitu ya? Masih, masih, Pak. Masih ya. Nah, Iya, jadi sebelum ada Android, waktu itu Gojek untuk order ojek itu pakai SMS. Jadi saya gambarkan di sini adalah eh, satu satu garis. Ini adalah demand market, ya. Ini adalah demand market, ya. Nah, ini adalah demand atau keinginan market maunya apa? Itu value value yang diharapkan di poin D, ya, demand. Kemudian posisi dari dari Bluebird itu sudah di sini. Nah, ini Bluebird, ya, ini Bluebird. Nah, value yang dimiliki oleh Gojek itu masih under value, masih di sini. Ya. Jadi eh, secara posisi perusahaan, Bluebird ini sudah di atas value yang diharapkan oleh customer. Makanya revenue-nya bagus. Ya. Nah, Gojek itu masih under dari eh, permintaan pasar. Ya, jadi gapnya luar biasa besar gapnya. Kemudian, nah posisi pada saat itu Gojek ini adalah eh, substitusi. Ya, jadi dia menciptakan satu mekanisme untuk sorry, bukan itu pendatang baru ya, pendatang baru. Jadi Gojek adalah pendatang baru di industri eh, apa namanya kendaraan ya kendaraan masih. taksi waktu itu. Nah, Gojek kemudian melakukan perbaikan-perbaikan. Dia mencoba value-nya dinaikkan seperti itu. Nah, pada saat titik ini sudah menjadi ancaman ya. Ketika pendatang baru itu sudah menemukan titik antara value yang diberikan dengan value yang diinginkan oleh market, ini adalah ancaman. Itu disrupsi.
titik disrupsi di situ. Nah, kenapa? Karena ketika value-nya pendatang baru itu sudah menemui titik yang sama dengan kebutuhan market, maka ini akan sangat cepat, ya. Itu akan sangat cepat. Maka dia akan sangat cepat dan akan menandingi incumbent, ya. Jadi yang awalnya Bluebird itu sudah bagus ya incumbent. Setiap tahun dia mengalami kenaikan, value company-nya naik ya, naik. Tapi waktu itu mungkin mengesampingkan bahwa ada pemain baru, ojek pakai online gitu, orang tidak pernah membayangkan ya. Bahkan saya pernah dengar beberapa investor itu menyesal gitu karena pernah didatangi sama Bapak Nadim gitu. Terus ini underestimate memang memang bisa gitu ya. Ojek ojek pengkolan itu pakai gadget gitu. Tapi ternyata apa? Lama-lama di titik tertentu antara value yang diberikan Gojek dengan value yang diharapkan oleh customer itu di titik yang sama, maka ini growth-nya luar biasa. Yang ini dimaksud sebagai incremental growth, ya, inovasi, disrupsi. Nah, jadi pendatang baru itu kadangkala sekarang ya, Bapak Ibu ya, sekarang itu masih apa sih value-nya pun nggak ada mungkin ya. Tapi jangan lupa dengan adanya teknologi, dengan adanya inovasi, pendatang baru itu bisa mendisrupsi market kita dengan bisnis proses yang berbeda, dengan fitur-fitur yang berbeda. Dan ini menjadi sebuah ancaman, ya. Seperti itu, Avi. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apa bedanya dengan yang lain? Nah, jadi kalau Porter Five Force itu melihat posisi kita dibandingkan entitas yang lain. Nah, kalau kita bicara alat untuk faktor eksternal, ada juga pestel, gitu ya. Nah, kalau pestel itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, law atau legal, itu melihat bahwa posisi kita di satu industri dan ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi perusahaan kita. Nah, faktor itu bukan entitas lain, bukan badan usaha lain, bukan badan hukum lain, tapi adalah faktor yang akan mendisrupsi semuanya. Kita bicara politik misalnya. Ya, kita bicara politik, ya mau tidak mau, karena kita di dalam satu industri yang sama, faktor politik ya akan mempengaruhi kita, mempengaruhi rival kita, mempengaruhi supplier kita, mempengaruhi buyer kita kayak gitu. Kemudian kita bicara ekonomi, ya sama, karena kita di satu industri yang sama, maka faktor ekonomi ini juga akan mempengaruhi kita, buyer kita, seperti itu. Ya. Jadi memang kalau kita bicara alat itu cukup banyak ya, Avi ya. Mungkin Avi juga bingung, kok ada alat lagi, alat ini. Dan ini menjadi satu value ya, Bapak Ibu ya, bahwa di KMMB memang kita spesialisnya di strategik ya. Dan strategi itu tidak sederhana kita melakukan sesuatu, melakukan ini itu, terus kita klaim sebagai strategi, tidak begitu. Ya, kita harus benar-benar assess secara analitik, dan kalau bisa ada data yang sangat ini ya. Kan data itu agak susah sekarang. Kalau perusahaannya itu tidak publik, susah juga kita dapat datanya gitu. Tapi kalau sudah publik, gampang kita untuk melihat banyak informasi. Seperti itu, Avi. Oke. Menarik sih Pak. Yang saya nangkep tadi yang Gojek dan Grab mungkin ya bisa juga. Itu apakah jadi itu sebenarnya saya waktu eh, selama penggunaan Grab itu kan mereka sering bikin diskon gitu ya Pak, atau mungkin Hmm, dari marketingnya. Apakah itu juga masuk sebagai, nah dari marketing itu mereka sering bikin diskon, akhirnya bikin saya eh, terbentuk pola atau default kalau mau ke apa pergi itu pasti harus pakai Grab atau pakai Gojek. Itu apakah juga salah satu bargaining powernya mereka juga atau gimana tuh Pak? iya, betul. Jadi kita kembali ke kasusnya Gojek ya. Kebetulan kita bicara Gojek atau Grab. Jadi Bapak Ibu tadi kita di awal ada five force ya. Ada satu, dua, tiga, empat, ada lima. Kemudian saya tambahkan faktor yang lain, yang keenam, yaitu adalah komplementer. Ya, komplementer tadi juga penting. Nah, faktor ketujuh itu adalah mitra. Nah, jadi sekarang industri itu termapping atau terkonsep ya.
itu selalu ada 7 force. Jadi ini bisa direvisi ya, Porter Seven Force gitu. Tapi memang kalau di kelas-kelas MBA kita sudah bergerak ke sana ya. Komplementer itu menjadi salah satu faktor baru dan mitra. Kalau kita lihat mitra itu sebetulnya Gojek itu ya driver-drivernya itu kan mitra ya Avi ya, bukan menjadi bagian dari karyawan. Artinya kalau karyawan kan internal resources kita ya. Tapi kalau mitra itu pihak ketiga yang bermitra sama kita. Nah, menyikapi soal diskon itu sebetulnya bisa memukul banyak faktor gitu ya. Jadi sederhananya ada di sini. Jadi itu bagaimana kita memenangkan persaingan dengan rival kita, ya. Kemudian kita mengelola ekspektasi buyer tadi seperti Avi, selalu ada diskon sehingga terdefault bahwa kalau mau kemanapun ya udah kepikiran naik Grab atau Gojek itu kita memenangkan market yang buyer. Kemudian mitra ini juga seringkali saya mendengar keluhan ya. Di tahun ini memang kalau kita perhatikan emiten Goto salah satunya itu ingin memperbaiki portofolio keuangannya. Mereka ingin sudah tidak lagi bakar-bakar uang, tapi mereka fokus pada productivity, pada rasio-rasio keuangan yang dia miliki, sehingga pendapatan yang diterima oleh mitra itu turun ternyata, Pi. Nah, tapi ketika itu turun, pertanyaan berikutnya begini, kita lihat nih beberapa industri lain ya, contohlah bulan bulan ini atau bulan lalu ya, itu eh, Google ya, Google Cloud itu lagi mem-PHK ribuan orang lagi. Nah, jadi mereka bisa saja melakukan pengurangan itu, melay-off ya misalnya atau memutus banyak mitra-mitra gitu. Tapi itu bukan menjadi solusi yang menarik gitu. Solusi yang menarik adalah kita mengorkestrasi sumber daya eksternal gitu untuk tetap membantu perusahaan kita tetap improve. Maka ya dynamic pricing itu menjadi salah satu opsi. Sehingga driver memang kamu tidak dapat banyak berbeda sama dulu, tapi sekarang eh, itu menjadi lebih menarik ketika macet dapatnya berbeda, ketika lebih jauh, lebih lebih dekat jaraknya juga berbeda, dan dari sisi fitur juga berbeda gitu. Saya ingat waktu awal-awal Gojek itu punya standar bahwa kalau saya naik Gojek itu pasti motornya bagus gitu ya, mobilnya juga bagus. Tapi sekarang ternyata ya dengan dynamic pricing itu saya melihat ada fitur lagi, ada yang comfort, ada yang reguler gitu ya, dan harganya berbeda. Kalau harga yang murah itu pakai kendaraan-kendaraan yang mungkin sudah tahunnya udah lama, kenyamanannya berbeda. Nah itu dynamic pricing untuk mendapatkan ceruk pasar di buyer. Ada ceruk pasar kalau kita bicara fragmen, misalnya ceruk pasar kalau kita bicara profil ya, misalnya ada yang mahasiswa, ada karyawan, ya, misalnya juga ada bisnismen. Nah ini kan berbeda. Maka mereka melakukan dynamic pricing, harganya bisa berbeda-beda tergantung fragmen mana yang diambil. Sehingga permainan pricing itu memang sangat efektif untuk bicara Porter Favors ini, Avi. Contoh supplier tadi, kita bicara supplier ya, kita punya banyak supplier. Ya, PT kita punya banyak supplier, maka dengan pricing yang kita bisa menekan supplier mana dengan kualitas yang sudah sesuai kualifikasi kita, memberikan harga paling murah. Nah, itu juga menarik, sehingga ketika kita jual ke buyer kita, kita bisa mendapatkan margin. Anggaplah kalau kita jual harga pasar, margin kita lebih besar, atau bahkan kalau kita ingin memenangkan pasar, kita mengkanibalisasi market, kita jual dengan harga lebih murah. Tapi tetap untung. Kenapa? Karena kita dapat harga dari suppliernya lebih murah. Karena bargaining power kita lebih tinggi. Seperti itu, Api. Ya, menarik banget, Pak. Ini di kolom komentar udah ada satu pertanyaan, tapi nanti ditahan dulu supaya ada break sebentar. Ini kita mau iklan dulu. Silakan. Iklan dulu untuk webinar selanjutnya.
Oke, jadi untuk webinar selanjutnya di series 24 minggu depan ya, pembahasannya itu berkaitan dengan reinventing your business model. Nanti Bapak Ibu peserta juga mungkin bisa ikut lagi supaya tambah pengetahuan lagi di tanggal 21 Juni sama untuk waktunya di jam 9 dengan speaker Pak Badoi, kemudian juga ada Ibu Cindy Paulina dan moderator dibawa oleh Mbak Ananda Dita. Oke. Mungkin langsung ke. Jadi selain itu ya. Selain itu, sebenarnya selain yang minggu depan, untuk series 24 itu sampai series 30 masih ada di eh, sampai bulan depan juga. Setiap minggunya kita selalu ada webinar sampai dengan tanggal 2 Agustus akan ada di series 30 yang nantinya di series 25 juga menjelaskan berkaitan dengan Blue Ocean Strategy, The Secrets to Successful Strategy, Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System, dan sebagainya. Jadi masih banyak eh, tema-tema yang akan dibawakan oleh KMMB untuk webinar setiap minggunya. Selain itu juga mungkin bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di hotline KMMB, bisa lihat website KMMB untuk lihat layanan-layanan KMMB juga kayak gitu. Oke, mungkin balik lagi ke langsung balik ke pertanyaan ya. Ini ada dari Pak Idam. Lalu Pak Idam mungkin bisa open mic, Pak. Kalau mau open mic sekalian cerita mungkin. Halo Pak Idam. Oke, mungkin langsung dari komentarnya aja ya, Pak. Jadi Pak Idam nanya mana yang harus diperhatikan, power of suppliers atau buyers? Hmm, ya. Eh, Mungkin sembari menjawab juga bisa dikembalikan ke materi tadi ya, Afi ya, Oh ya, ditayangkan lagi gitu. Jadi untuk moderator mungkin bisa. ya, Ya, kalau pertanyaannya mana yang perlu diperhatikan antara bargaining power of supplier atau buyer, semuanya harus diperhatikan gitu ya. Semuanya harus diperhatikan. Bahkan Bapak Ibu juga harus memperhatikan ketujuh-tujuannya tadi. Jadi tidak hanya dua, tapi dari komplementer juga diperhatikan, dari mitra juga diperhatikan. Ini sudah menjadi satu kausalitas bisnis, Bapak Ibu. Ya, ini sudah menjadi sebab akibat. Ada bisnis yang sukses, kita perhatikan, oh mitranya memang hebat-hebat, gitu ya. Oh, ada bisnis yang sukses, kita perhatikan, oh ternyata komplementernya juga luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, kita bicara dari sisi stream dulu, stream power dari supplier dan buyer. Ya, idealnya adalah, ya, idealnya ini misalnya PT kita, gitu ya. Di sini ada supplier, di sini ada buyer, maka idealnya adalah bargaining power dari supplier itu rendah, bargaining power dari buyer itu juga rendah. Nah, ini akan membuat posisi perusahaan kita akan sangat kuat. Nah, caranya kan pertanyaannya berikutnya, bagaimana caranya supaya perusahaan kita ini bargaining power-nya tinggi? Nah, ini bisa dilakukan kalau kita sudah diskusi banyak ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah kita akan melakukan aksi korporasi, jadi equity placement, ataukah kita melakukan asset placement, ya, ataukah kita mau melakukan konsorsium tadi, saya kerjasama operasional misalnya, ya. Kalau saya perhatikan di jalan tol itu kebanyakan KSO KSO gitu ya. Nah, oke, kita ke equity placement. Tadi saya menyatakan Indofood ya. Indofood itu menekan bargaining power dari supplier dengan cara apa? Ya, dengan cara diakuisisi, ya, diakuisisi ininya Bogasari. Kemudian Indofood dia memiliki jaringan bisnis yang sangat besar di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian dia
pada saat itu ingin membuat air minum dalam kemasan, AMDK. Tapi Indofood tidak memiliki teknologinya, Avi. Dia tidak memiliki eh, kemampuan di dalam memproduksi AMDK. Maka dia bermitra. Ya, dia bermitra dengan eh, Asahi. Ya, Asahi itu perusahaan yang pengelola air minum bagus. Dia melakukan equity placement dengan cara apa? Joint venture. Nah, bikinlah klub. Jadi perusahaan minum klub itu waktu itu dimiliki oleh dua entitas, Indofood dan mitranya yaitu Asahi. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah skenario equity placement untuk menekan dari sisi supplier dan buyer supaya bargaining power-nya harus rendah. Kata kuncinya selain perusahaan kita bargaining power-nya harus lebih kecil lah, ya lebih rendah lah. Nah, bargaining power kita yang harus tinggi. Nah, seperti itu. Itu baru kemampuan kita di dalam berkompetisi akan tinggi sekali, Bapak Ibu. Nah, kemudian cara kedua bisa aset placement. Nah, ini juga masih jarang terjadi, tapi beberapa kasus yang saya perhatikan sudah terjadi aset placement. Ada beberapa perusahaan itu tidak diizinkan ya, Avi ya, untuk melakukan aksi korporasi. Terlepas dari faktor keuangan, terlepas dari kemampuan dia mengenerating net income sehingga free cash flow-nya juga terlalu kecil, maka dari sisi RUPS atau pemegang saham dilarang untuk melakukan equity placement. Nggak boleh ada aksi korporasi. Nah, sehingga perusahaan tersebut mengakali dengan cara asset placement. Jadi dia mengeluarkan OPEC yang cukup ya untuk membeli aset. Nah, aset ini yang akan ditaruh di supplier. Ya, contohnya apa? Ini perusahaan ini adalah misalnya General Trading untuk kapur, ya, untuk kapur. Nah, kapur ini dijual ke pabrik semen, Afi. Nah, jadi kapur ini dijual ke pabrik semen. Jadi ceritanya PT-nya ini adalah perusahaan trading penjualan kapur untuk pabrik semen, kan gitu. Nah, kalau kita jualan kapur ke pabrik semen, otomatis kita butuh supplier adalah penambang kapur, pengolah kapur, kan gitu ya. Nah, perusahaan supplier kita menjual produk-produknya ke perusahaan kita nih, gitu ya. Dan dia hanya memiliki, anggaplah, dua pabrik, ya, atau dua mesin lah. Kalau pabrik nanti cukup mahal ya. Dua mesin produksi. Nah, dua mesin produksi ini bisa mengirim barang ke perusahaan kita, anggaplah berapa ya? Misalnya 10 ton misalnya. Misalnya 10 ton. Nah, di saat perusahaan kita ini sudah punya banyak buyer, Vi. Nah, buyer kita banyak, tidak hanya B ya, ada buyer satu, buyer dua, buyer tiga, ya, buyer lima, buyer enam. Jadi kebutuhan 10 ton ini nggak cukup. Maka supaya kita tidak tergantung sama mereka, tadi saran saya adalah memperbanyak supplier kan? Nah, memperbanyak supplier sehingga perusahaan kita bargaining power-nya akan tinggi, ya. Nah, kalau tadi kembali ke aset placement, bagaimana cara aset placement-nya? Maka karena kita perputaran dananya cukup besar dan banyak dan bagus, ya, bayar kita banyak, maka sebagian dari uangnya kita itu kita belikan mesin. Nah, mesin itu kita taruh di supplier-supplier kita. Misalnya, supplier kita hanya punya dua mesin. Oke, saya juga punya uang, saya akan beli dua mesin yang akan saya taruh di pabriknya supplier. Silakan mesin saya dipakai. Nah, sehingga supplier pertama tidak lagi mengirim 10 ton, tapi bisa 20 ton, Vi. Nah, 20 ton. Tapi jangan lupa, karena mesin yang dua ini adalah asetnya kita, maka kita bisa menekan supplier kita supaya harga kita lebih murah. Kan gitu. Kalau Iya. yang diproduksi pakai dua mesinnya supplier, oke, harga market, oke lah ya, kita ikuti gitu. Tapi karena ada dua mesin kita yang kita pinjemkan atau kita taruh di supplier, nah, maka kapur yang diproduksi pakai dua mesin ini ya harusnya berbeda dong harganya. Nah, itulah cara kita untuk
mengurangi sebetulnya bargaining power dari supplier. Nah, sehingga secara posisi industri, wah, PT kita sangat kuat sekali. Suppliernya banyak dan kita melakukan aset placement di situ. Nah, terus yang kedua, yang ketiga ada KSO, konsorsium atau kerjasama operasional. Nah, ini sering saya lihat ya, ada rumah sakit itu KSO antara PP, Persero dengan Adikarya. Jalan tol itu saya lihat ownernya Jasa Marga, kontraktornya ada Waskita, ada Utama Karya, ada siapa lagi? Ada Nindya Karya, gitu ya. Nah, ini KSO. Nah, bagaimana kita punya power yang tinggi? Kalau KSO mungkin mitra ya. Nah, kita mitra. Kalau sisinya tadi Jasa Marga, kemudian ke kontraktor ya, berarti supplier sama perusahaan kita. Tapi kalau kita KSO sifatnya adalah melakukan pekerjaan yang sama itu mitra. Bagaimana kita meningkatkan bargaining power terhadap mitra? Yang pasti penyertaannya harus lebih banyak, ya. Kita ambil misalnya perusahaan karya yang pertama itu 60%, perusahaan karya kedua anggaplah 20%, maka bargaining power-nya juga akan lebih besar. Nah, itu eh, secara sederhana memang mapping industri ini eh, mengajari kita untuk membuat posisi perusahaan kita itu paling unggul, paling kuat, ya. Kalau pertemuan yang lain kita fokus ke internal, ini fokusnya adalah mapping industri. Nah, mapping industri. Karena isinya satu industri atau satu sektor, kalau kita bicara lebih kecil lagi, yaitu isinya para entitas-entitas pemain-pemain semua. Tinggal bagaimana kita menjadi yang terbaik, kita menjadi yang paling dominan, paling unggul. Seperti itu, Afi. Ya, saya kembalikan Oke. ke Afi. Ya, baik, Pak. Berarti sebenarnya kedua, masa power atas supplier dan buyer untuk sebuah perusahaan tuh harus tinggi ya, Pak, untuk bisa ya jadi. Oh, sorry, harus harus rendah. Oh, Bargaining oke, powernya benar. supplier sama buyer harus rendah. Kita yang bargaining power perusahaan kita yang tinggi. Oh, oh iya, iya. Oke, oke, Iya. oke. Menarik, Pak. Oke, ini ada yang resen dari IGD Made Karma. Mungkin Boleh, Bapak silakan. IGD bisa open mic. Silakan, Bapak. Gimana, Pak IGD? Apa bisa open mic? Atau kita lanjut dulu, Afi? Oke, ya boleh Pak. Mungkin lagi meninggalkan tempat ya. Ini ada satu lagi Pak. Terakhir Oke, silakan. pertanyaan dari Ibu Ani Iliawati. Untuk perusahaan yang posisinya bergening cukup stabil, mana yang lebih diutamakan antara profit dan omset? Seperti itu Hmm. Pak. Untuk perusahaan yang stabil itu contohnya apa nih industrinya? Mungkin boleh open mic, Ibu. Kita bisa diskusi sharing gitu. Silakan. Gimana Ibu Ani Iliawati? Apa bisa open Halo, mic Ibu? Ya. Iya. ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Maaf, ini kalau boleh ini tahu perusahaannya di, ya, di sektor apa, Bu Ani? eh, ya mungkin seperti perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau artinya yang memang secara ceruk pasar itu sudah dominan ya. Artinya memang sudah menguasai pasar lah, ceruk pasarnya cukup dominan dibanding dengan perusahaan lain. Artinya dia kan eh, apa istilahnya ya? Istilahnya mungkin hanya ingin mempertahankan posisi aja ya, posisi di dalam percaturan bisnis. Mana sebetulnya ya yang diutamakan kalau memang harus memilih antara profit dan omset. Dalam pengertian begini, kalau profit kan ini ya artinya orientasi kita di jangka pendek ini kita hanya berkepentingan dengan apa ya pengukuran kinerja jangka pendek lah.
Tapi mungkin kalau omset itu artinya kan kita bisa memainkan strategi ini di waktu-waktu yang mendatang. Artinya memang sekalipun itu marginnya kecil, tapi kalau omsetnya kita masih dominan, itu kan juga kinerja untuk jangka panjang. Mungkin pendapat saya seperti itu. Tapi mungkin ada pandangan lain dari narasumber yang dalam hal ini mungkin referensinya cukup banyak lah. Eh, itu mungkin yang bisa saya tangkap dari diskusi ini. Karena terus terang Ya. aja, background saya ini di sektor publik, eh, Coach. Jadi saya mungkin notabene indikator-indikator kinerja yang saya pahami ini berkaitan dengan layanan publik. Cuman untuk sektor privat, sektor yang berkaitan dengan korporasi, saya mungkin referensinya masih kurang mumpuni. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Izin langsung menanggapi ya. Eh, Boleh, jadi boleh, monggo. kenapa tadi saya bertanya ini konteks perusahaannya apa? Kalau kita bicara omset dan profit karena bisa berbeda-beda gitu ya. Contoh kalau kita bicara perusahaan misalnya perusahaan trading gitu ya, perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu dia misalnya jual ya, jualan misalnya pernah saya tangani misalnya jualan produk-produk telekomunikasi ya, misalnya sinyal pulsa misalnya ya, jualan pulsa. Nah, jualan pulsa itu kita beli dari Telkomsel misalnya ya. Supplier kita dari Telkomsel jual ke kita anggaplah 1 miliar. Nah, terus kemudian kita minta margin kecil lah misalnya, nggak banyak-banyak. Kita jual ke buyer kita dengan harga total akhirnya yang dari 1 M menjadi 1,1 M. Ya. Maka sebetulnya pengakuan kita terhadap pendapatan yang kita miliki itu 1,1 M ini atau 100 jutanya. Nah, ini kan harus diperhatikan. Ya. Kalau kita bicara volume, volume penjualan, oh itu besar sekali. Ya. Dalam waktu transaksi 1,1 M. Ya. Padahal kita perolehan dari Telkomsel itu sudah 1 M. Ya. Atau sebetulnya yang kita mainkan adalah 100 jutanya ini. Ya. Memang kalau kita bicara segmentasi perusahaan, kita bisa bicara 1,1 M ini menjadi satu power ya atau satu volume yang besar untuk kita klaim. Sehingga kalau kita jualan dengan target 1 triliun itu sangat cepat ya, sangat cepat dengan skema ini. Tapi sebetulnya uangnya kita itu dari 1 T itu berapa? Ini yang harus diperhatikan. Memang secara rasio keuangan, kita bisa melihat kinerja perusahaan-perusahaan itu dilihat dari eh, 100-nya ini. Ya, ini kekuatan kita sesungguhnya. Kalau 1,1 M ini memang besar ya, maka ada istilahnya eh, eh, small is beautiful, big is power. Gitu ya. Ini powernya besar. Secara cash transaksi itu besar. Maka perusahaan kita juga bisa unggul dari situ. Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan untuk jangka panjang kalau perusahaannya itu sudah menjadi pemenang gitu. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu ya. Tadi saya menggambarkan ada satu incumbent ya. Incumbent itu ini. Ya. Kalau incumbent itu perusahaan sudah mendominasi market, maka dia sebetulnya tidak disarankan untuk melakukan disruptive innovation, tidak disarankan. Karena yang namanya incumbent eh, sudah besar transaksinya, itu harus hati-hati di dalam melakukan inovasi. Jangan sampai itu menjadi backfire, apa yang sudah kita miliki justru pergi. Ya, sederhananya kita sudah punya sapi, kemudian kita ingin mengejar kuda, kudanya belum tentu kita dapatkan, sapi kita bisa pergi, Tepat. bisa hilang. Nah, itu berbahaya sekali. Maka untuk bicara sustainability,
bagi incumbent, maka itu yang bisa kita lakukan adalah inovasi berkelanjutan atau sustaining innovation. Ya. Nah, sustaining innovation itu akan kita lakukan dengan yang mana? Gitu. Apakah yang 1,1 M ini atau yang 100 juta ini? Kalau kita bicara sustaining innovation. Maka sebetulnya penilaian terhadap sustaining innovation yang dilakukan oleh incumbent itu yang ada di dalam 100 juta ini. Ya. Karena kalau sudah 1,1 M ini sudah recurring revenue ya Bapak Ibu ya. Pendapatan yang terus berulang. Apalagi kita bermain di pasar captive misalnya. Ya, di captive market. Misalnya ini ada perusahaan induk ya. Perusahaan A ini perusahaan induk dan dia beroperasi seluruh Indonesia. Kemudian perusahaan A ini punya perusahaan outsourcing. Nah, perusahaan B, maka perusahaan B ini yang mengelola outsourcing semua karyawan dari perusahaan A untuk di seluruh Indonesia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka pendapatan yang 1,1 M ini itu sudah recurring, ya sudah akan diperoleh di tangan oleh perusahaan B dari perusahaan A. Bahkan perusahaan B pun tidak bisa mengkontrol unit cost karena sifatnya ini cost center B ini, ya. Jadi uang ibarat kata uang keluar dari A masuk ke B gitu ya. Karena ini satu holding. Nah, maka perusahaan B ini meskipun transaksinya besar, mungkin 1 triliun, 2 triliun, dan itu recurring, tahun depan pasti ya segitu lagi. Ya, tahun ini 2T, tahun depan ya pasti juga sekitar 2T. Kenapa? Karena dia cost center. Dia menguasai market dari internal A. Tapi yang menjadikan B itu sustain itu adalah 100 jutanya ini Bapak Ibu. Perbaikan internal sehingga proses bisnisnya lebih efisien, kemudian service levelnya, sehingga ketika dia mendapatkan pendapatan dari A, dia juga bisa menggunakan ke service yang sama kepada pihak eksternal seperti itu. Seperti itu, Bu Ani. Atau mungkin ada tanggapan Ya, lagi, silahkan. ya, ya, terima kasih. Ya, quote hari ini yang bisa saya peroleh ya ini. Small is beautiful, big is power. Luar biasa. Terima kasih. Iya, Ya, mungkin referensi coach apa cukup banyak, jadi ya satu pencerahan bagi saya. Ini sesuatu yang memberikan apa itu insight bagi saya. Terima kasih, Coach. thank you, Bu Ani. Iya, seringkali kami juga menangani kasus ya, Bapak Ibu ya. Perusahaan dengan revenue yang sangat besar, tapi kenapa berjalan sangat lambat seperti itu? Karena memang ini menjadi sebuah kausalitas ya Bapak Ibu ya, sebab akibat. Semakin besar bisnis kita, maka perusahaan kita akan sangat lamban. Nah, seperti itu. Jadi semakin kecil perusahaan kita akan ijel, kita akan lincah, ya. Maka pertanyaannya kan gini, kita perusahaannya sudah terlanjur besar, gitu ya. Perusahaan kita sudah sangat besar, tapi kita masih pengen ijel loh. Kita ingin lincah. Sehingga ketika ada COVID, kita bisa dinamis menyesuaikan. Ketika ada inflasi yang tinggi, kita juga bisa segera menyesuaikan. Bagaimana caranya? Ya, maka sustaining innovation tadi. Maka untuk eh, merespon struktur industri ini, kita harus memetakan bagian-bagian tertentu dalam perusahaan kita yang merespon inovasi itu. Seperti itu. Saya kembalikan ke Avi. Oke, wah menarik banget Pak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi. eh Sambil saya ingatkan untuk bisa mohon mengisi link absen yang sudah dikirimkan di kolom komentar oleh admin supaya nanti kami bisa berikan e-sertifikatnya. Selain itu juga hmm, silakan Bapak Ibu jika ada merasa penasaran nih, makin penasaran KMMB itu sebenarnya apa, terus layanannya apa aja, atau mungkin pengen lihat webinar-webinar sebelumnya,
itu bisa dicek di YouTube-nya KMMB, bisa dicek ke Instagram KMMB, kemudian bisa juga cek di website-nya KMMB. Seperti itu. Oke, menarik banget Pak untuk eh, pembahasan pagi hari ini. Jadi mungkin bisa saya wrap up. Sebenarnya secara garis besar, secara sederhana itu tujuan dari Porter's Five Strategy ini yang pertama itu melakukan evaluasi bisnis perusahaan dibandingkan dengan pasar dan kompetitor kayak gitu ya Pak. Kemudian yang kedua, eh, perusahaan itu juga bisa melakukan analisis kelebihan dan kelemahan perusahaan untuk bisa dapat bersaing mungkin secara agresif di dalam pasar gitu. Mungkin dan kalau saya lihat juga sebenarnya tujuan secara besarnya selain di dalam perusahaan itu sendiri juga mungkin bisa akhirnya dari penganalisaan ini bisa membentuk kompetisi yang di dalam pasar ya Pak. Jadi pasarnya bisa terus berkembang karena adanya apa evaluasi-evaluasi terus gitu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Mungkin cukup pada pagi hari ini. Jadi bisa se- saya tutup. Sebelum itu mungkin ini Pak IGD masih mau bertanya? Oh enggak, oke. Ada Oke. nggak? Ya. Itu Oke, Pak saya. Gede itu, raise hand. Oh Ya iya, silakan Bapak. silakan Pak kalau mau ada pertanyaan. Suaranya belum masuk Bapak. Atau mungkin di chat aja Pak. Soalnya Suaranya belum masuk mungkin ya. bisa. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya bisa ditulis di chat aja Pak. Oh itu. Bertanya tentang ragam inovasi yang bisa dilakukan. Maksudnya berkaitan dengan apa ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci untuk pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya berarti ini Pak. Ragam inovasi yang bisa dilakukan terkait dengan produk. Hmm. Itu sih Pak pertanyaannya. Bisa langsung Iya. dijawab. Kalau ragam inovasi terkait dengan produk itu sebetulnya kita harus tahu kalau kita bicara mapping industri ya Bapak Ibu ya. Mapping industri itu kita harus tahu produk yang diharapkan market itu produk sejenis atau produk tidak sejenis ya. Jadi coba mungkin dibantu tadi slide-nya. Saya bisa menggambarkan, memvisualisasikan ya. Nah, jadi untuk melakukan pengembangan produk Bapak Ibu, kita bisa melihat dari sisi market maupun produk ya. Karena tidak serta-merta inovasi itu dilakukan tanpa adanya satu constraint. Kita mau pengembangannya kemana? Ya, yang pertama ini produk, ya. Ini produk existing yang sekarang kita miliki, dan ini produk baru. Kemudian ini market. Nah, kalau market itu ada market existing juga, ada market baru. Nah, ada beberapa opsi sebetulnya. Kalau kita bicara inovasi produk, itu inovasi pada konteks existing atau baru. Pada konteks market existing atau market baru. Kan begitu. Kalau kita bicaranya produknya existing, marketnya existing, maka kita bicaranya adalah penetrasi. Ya. Jadi yang A ini adalah penetrasi. Tapi kalau kita bicaranya adalah produk baru di market existing, itu namanya produk development. Ya. Lalu kalau produknya existing, pasarnya baru, maka market development. Tapi kalau produknya baru, marketnya juga baru, ini namanya diversifikasi. Nah,
Semua komponen keempat ini, Bapak Ibu, baik baik A, baik B, baik C, D, itu bisa melakukan inovasinya masing-masing. Ya. Konteksnya maka kita harus pahami, kalau yang A tadi kan kita bicaranya adalah penetrasi. Ya. Nah, kalau penetrasi itu, maka inovasinya adalah bagaimana kita merawat market, kita bisa merawat captive market yang sudah ada, bagaimana kita membangun simpul-simpul market baru, kita melakukan merawat apa yang sudah ada. Ya, contohnya apa? Inovasi yang dilakukan melalui pembangunan brand community, komunitas-komunitas. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada komunitas Harley gitu ya. Komunitas Harley itu ya produknya existing, ya Harley ya itu aja produknya. Terus marketnya ya existing, maka membangun klub-klub ya, ada klub Harley, klub golf, yaitu adalah merawat, penetrasi itu dirawat. Tapi kalau kita bicara B, produknya baru, nah ini namanya product development. Kalau product development, maka inovasi yang dilakukan adalah kita mencari ceruk pasar baru, kita mencari gap yang sudah dimiliki produk lama dan ada permintaan produk baru dari market, maka product development itu dilakukan untuk pemenuhan fitur-fitur yang diharapkan oleh pasar. Ya, produk-produk yang isinya fitur-fitur baru. Maka inovasinya ini adalah pada fitur, ya, pada fitur. Kalau yang penetrasi, inovasinya adalah merawat market yang sudah ada, bisa melakukan inovasi merek community ya, brand community, klub seperti itu. Kemudian yang C itu produknya sama, existing, pasarnya baru, maka ini market development. Maka kalau kita melakukan inovasi terhadap produk kita, konteksnya adalah market development, maka sebetulnya bukan pada produknya, tapi delivery, komunikasi, fitur-fitur yang ada di produk kita untuk pasar-pasar baru. Ya. Contohnya eh, kita kita bicara Indomie misalnya. Indomie itu paling gampang untuk dipahami oleh banyak orang. Indomie ingin masuk ke pasar baru, yaitu pasar-pasar anak muda yang suka nongkrong. Ya, kayak Afi misalnya suka kongko-kongko nih sama teman-teman gitu ya. Nah, terus dan kita juga melihat eh, mereka juga punya preferensi makan mie Indomie gitu. Maka market barunya apa? Waktu itu bikin abnormal ya, satu tempat makan ya isinya ya Indomie gitu. Isinya Indomie dan dia inovasi yang dia lakukan adalah delivery ke marketnya. Yang biasanya jual produk Indomie satu bungkus ditaruh di retail, orang pulang masak sendiri, sekarang tidak. Indomie disajikan, Indomie di delivery dengan topping, dengan suasana ambien tempat yang lebih nyaman untuk anak-anak muda untuk nongkrong gitu. Nah, seperti itu produknya. Jadi eh, masalahnya adalah delivery kalau ini. Nah, yang paling susah adalah inovasi terkait produk baru di pasar baru yang kita sebut sebagai diversifikasi. Nah, ya. Jadi produknya baru, marketnya baru, diversifikasi. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat dan eh, tidak direkomendasikan dilakukan secara radikal. Jadi biasanya polanya adalah produknya sama, terus kemudian kita geser ke market baru, atau produknya kita geser ke produk baru tapi dengan pasar yang sama. Ini paling aman, Bapak Ibu. Tapi kalau kita langsung melakukan diversifikasi, maka backup free cash flow perusahaan kita harus bagus. Backup dari inovasi tim risetnya juga harus bagus. Karena apa? Diversifikasi itu ketika berhasil, maka portofolio produk kita akan bagus. Dan itu sesuatu yang normal dalam bisnis ya. Kalau kita bicara product development, ya portofolio kita meningkat, itu normal, bagus. Kalau product development-nya gagal, risikonya nggak begitu besar. Market development juga gitu. Tapi berbeda dengan diversifikasi. Ketika diversifikasi itu gagal, maka value add atau brand value yang kita miliki akan dirusak oleh diversifikasi itu.
Jadi yang muncul bukan lagi value add, tapi value destroyer. Itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Maka kembali ke pertanyaannya. Misalnya begini, Pak, tapi saya tetap pengen diversifikasi, Pak. Wah, kan gitu ya. Pengusaha itu gitu kadang-kadang. Kita punya tujuan diversifikasi, gitu ya. Supaya tidak menjadi backfire, tidak menjadi value destroyer, gimana? Maka produk diversifikasi ini harus kita lepas dari portofolio produk kita. Seperti tadi saya contoh, Indofood ya akhirnya melakukan joint venture dengan Asahi. Maka diversifikasi produk baru di pasar baru yaitu dengan menggunakan melepas spin-off atau hand-off ya, handing off dari layanan kita yang akan risikonya itu dikontrol oleh perusahaan klub ini, joint venture ini. Seperti itu. Jadi tetap kombinasinya, kalau kita bicara corporate strategi itu selalu mungkin Bapak Ibu kok kembali lagi ke aksi korporasi, kembali lagi ke restrukturisasi. Memang kalau corporate strategi itu orkestrasi ya. Kita mau orkestrasi ide-ide inovasi itu menjadi pola-pola baru. Apakah joint venture, apakah diakuisisi, apakah di spin-off, seperti itu. Tidak selalu semuanya harus internal development. Jika internal development ternyata menambah overhead perusahaan kita, ya jangan begitu. Mending kita kolaborasi dengan pihak lain sehingga ketika ada inisiasi project, ketika gagal tidak backfire ke kita, ya. Risiko lebih kita bisa kendalikan. Tapi ketika itu unggul, ya, ketika itu berhasil, maka secara konsolidasi atau secara market group akan menguntungkan bisnis kita. Seperti itu, Pak Igede. Saya kembalikan ke Avi. Oke, baik Pak. Dari Mungkin ada Pak, tanggapan dari Pak Igede, silakan. iya, ada tanggapan Pak? Mantap, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ide. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Pak. Padahal sebenarnya lagi anget nih diskusinya. eh Terakhir mungkin saya ingatkan kepada teman Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan absensi di kolom chat sudah dikirimkan linknya untuk bisa kami nanti kirimkan sertifikatnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Badowi atas pemaparan materinya berkaitan dengan Five Forces Strategi. Selain itu juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah dengan aktif ikut bertanya, ikut melakukan diskusi di dalam pemaparan hari ini. Saya selaku moderator undur diri untuk bisa menutup webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Eh, Selamat siang semuanya. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you, Avi. Terima kasih, Pak.